Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami ingin minta waktu Bapak sebentar, boleh Pak? Boleh. Yang pertama ini, apa saja dampak dari sampah ini Pak? Kalau dampaknya, istilahnya artinya dampak itu apa? Penyebab, kayak dampak positif atau negatif gitu. Bakteri, kalau soal bakteri ya semua sampah ada bakterinya. Tapi tergantung kita bagaimana pengobatannya lah. Oke Pak, berarti yang nomor 2 boleh dibacain. Oke, yang nomor 2 yaitu adalah bagaimana cara penanggulangan sampah menurut Bapak? Penanggulan berarti Iya. pengangkatan gitu ya. Iya, cara mengolah sampahnya itu gimana Pak biar nggak menyebar gitu? Kalau cara mengolah sampahnya tergantung pengurusnya. Kalau kita cuma pengambilan ya sama pembuangan, tapi pembuangan terbesarnya di Punggur. Kira-kira Pak, yang Bapak bilang sebagai pengurus itu siapa ya? Itu kita pun yang pengurusnya jarang datang sini. Berarti orang Bapak hanya melakukan tugasnya saja ya Pak? Tugasnya aja. Oke, baik Pak, boleh bacain. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan ini menurut Bapak apa? Tantangan. Iya. Apa? Ada nggak masalah yang Bapak hadapi dalam melakukan pekerjaan? Oke, baik Pak. Kalau solusi sama saran dari Bapak untuk menghadapi sampah di lingkungan ini gimana Pak? Apakah ada saran Bapak buat masyarakat gitu biar tidak banyaknya sampah gitu Pak? Karena kita masyarakat nggak bisa diatur. Nah, Baik Pak. kita pun nggak tahu, nggak mungkin kita mau jaga di sini 24 jam. Baik, Pak. Tapi kalau kita jaga di sini 24 jam, mungkin bisa Berarti diatasi. cara masyarakat Ya. berpikir lah bertindaknya itu Ya. gimana ya Pak? Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak tentang masalah sampah ini? Kalau masalah saya, kalau bisa aman-aman aja. Harapan Bapak berarti biar lingkungannya tetap bersih Tetap gitu ya bersih. Pak, Ya. biar nggak banyak sampah yang berserakan. Ya. Oke, baik Pak. Oh, berarti masalah upahnya terlalu mungkin bahkan ini karena banyak sampah, cuman nggak sesuai dengan ekonomi yang dikeluarkan ya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih ya Yuk. Pak buat atas wawancaranya. Sama-sama. Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang wawancara yang telah kami analisis. Nah, yang pertama itu ada tujuan wawancara. Apa tujuan wawancara tersebut? Tujuannya itu kami mengetahui lebih luas cara menangani sampah di lingkungan sekitar dan faktor-faktornya akan dijelaskan oleh Iren. Oke, di sini saya akan membahas mengenai faktor penyebab masalah sosialnya. Yang pertama itu adalah faktor budaya. Karena adanya kebiasaan buruk masyarakat yang secara terus-menerus sehingga membuat masyarakat menjadi terbiasa membawa sampah sembarangan dan menganggap hal itu menjadi wajar. Yang kedua itu adalah faktor biologis. Faktor biologis ini terjadi karena sampah dapat menjadi wabah penyakit untuk masyarakat. Nah, dan yang ada bentuk-bentuk permasalahan. Nah, di dalam wawancara tersebut itu tidak ada bentuk-bentuk permasalahan pada masalah sosial tersebut. Dan yang kedua itu ada unsur-unsurnya, dan unsur-unsurnya juga tidak diketahui di dalam masalah tentang pembuangan sampah sembarangan. Nah, setelah itu ada fungsi laten yang akan dijelaskan oleh Lira. Kan fungsi yang tidak diinginkan atau tidak disadari masyarakat, yaitu masih membuang sampah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Nah, teori ini yaitu teori struktural fungsional, yaitu patologi sosial, karena masalah tersebut merupakan masalah yang timbul dari penyakit akibat kebiasaan kita sendiri. Nah, setelah itu ada dampak permasalahan dan ada dampak positif dan dampak negatifnya yang dijelaskan oleh Tari. Silakan Tari. Oke, jadi untuk dampak positifnya itu kita bisa menjadikan sampah sebagai pupuk kompos, terus kita bisa menjadikan sampah sebagai pakan ternak dan juga barang kerajinan. Selain itu untuk dampak negatifnya, sampah itu dapat menyebabkan banjir, penyakit, juga dapat menyebabkan lingkungan tercemar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi pemecahan masalah pada pembuangan sampah. Nah, yang pertama itu ada menanamkan nilai moral untuk menjaga lingkungan dari bebas sampah. Nah, yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada upaya penyelesaian masalah yang dijelaskan oleh Iren. Silakan Iren. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian masalah sampah ini, yaitu kita dapat menggunakan dengan metode upaya preventif, yaitu dengan mencegah masyarakat dan dengan mengimbau masyarakat
lebih memperhatikan lingkungan dan terutama sampah yang ada di masyarakat. Nah, mungkin sekian hasil wawancara kami dan tentang analisis kami. Mungkin buat teman-teman sekalian dan semuanya, marilah kita menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi masalah sosial. Sekian dan terima kasih.